Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wafiqul Najmi dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 2 Brebes. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab mujahadah an-nafs. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu nih, apa sih mujahadah an-nafs itu sendiri? Nah, mujahadah an-nafs terdiri atas dua kata, yakni mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh, sementara an-nafs artinya menahan diri, nafsu, ego, jiwa, dan sebagainya. Nah, jadi mujahadah an-nafs adalah usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu seseorang. Nah, berikut ini ada ayat yang menjelaskan mengenai mujahadah an-nafs, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'um ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Nah, pada Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini memiliki arti, yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi, jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih? Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan derajat yang mulia untuk orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad. Peristiwa hijrah di sini merupakan sebuah penerapan dalam agama Islam tentang pentingnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai dalam kemanusiaan. Mujahadah an-nafs juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang berkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hawa nafsu. Ada 3 jenis hawa nafsu. Yang pertama ada nafsu amarah, yang kedua ada nafsu lawamah, yang ketiga ada nafsu mutmainah. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal lammaratu bis-su'. Nah, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Quran Surat Yusuf ayat 53. Lalu yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Seperti Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Nah, lalu yang ketiga ada nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang jiwanya telah mendapatkan ketenangan.
seperti Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Nah, menurut Ibnul Qayyim, melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Yang pertama, menahan nafsu dalam ta'limul huda wa dinil haqq, atau menahan dalam mengenal petunjuk dan agama yang benar. Lalu yang kedua ada menahan nafsu dalam mengamalkan agama yang benar setelah memiliki ilmunya. Yang ketiga yaitu menahan nafsu dalam dakwah kepada kebenaran. Yang keempat yaitu menahan nafsu dalam bersabar dalam menghadapi kesulitan dan kejahatan manusia. Nah, yang terakhir nih, ada contoh perilaku yang mencerminkan sifat mulia mujahadah an-nafs. Yang pertama, ketika ada seseorang yang mengejek, seseorang yang bisa mengendalikan diri akan bersabar dan tidak membalas ejekan atau cemooh dari orang tersebut. Yang kedua, ketika ada orang yang berbuat salah, seseorang yang bisa mengendalikan diri akan cenderung memaafkan kesalahan yang orang perbuat pada dirinya. Yang ketiga, ketika ditimpa oleh musibah, seseorang yang bisa mengendalikan diri dari nafsunya akan menghadapi cobaan tersebut dengan ikhlas dan selalu memperbaiki dirinya menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu saja penjelasan mengenai mujahadah an-nafs. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan atau bacaan yang kurang diperkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.